Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV, khusus edisi spesial bulan Ramadan. Nah, di sini kita akan berbagi beberapa tips atau hal-hal yang semoga kedepannya bisa mendatangkan kemanfaatan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga aktivitas atau segala hal yang teman-teman lakukan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala amal yang kita lakukan dinilai sebagai ibadah. Kemudian puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman yang tidak berkesempatan atau tidak menjalankan ibadah puasa, kami tetap mendoakan semoga segala aktivitasnya bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dan sehat serta sukses selalu, baik kita maupun tanaman yang kita rawat. Dan untuk teman-teman yang mungkin sedang kurang enak badan atau sedang sakit atau keluarganya sedang sakit, kami doakan semoga penyakitnya segera diangkat dan diberikan kesembuhan. Nah, di video kali ini mungkin kita akan sekedar sharing gitu ya, berbagi seperti video sebelumnya. Bertani itu adalah pekerjaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sebagai ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim gitu ya. Kurang lebih hadisnya itu berbunyi seperti ini: tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menabur benih lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan kecuali itu menjadi sedekah baginya gitu. Jadi artinya setiap hasil pertanian atau setiap hasil pertanian yang bermanfaat untuk makhluk hidup dalam bentuk apapun itu akan dinilai sebagai sedekah untuk si petani ini atau untuk yang menanam ini. Jadi seberapa indah atau seberapa bermanfaatnya atau seberapa dinilai ibadahnya adalah seorang petani itu ketika dia melakukan menanam atau mungkin menabur atau memberikan pupuk, kemudian merawat tanaman itu, dan itu nantinya akan dimanfaatkan baik itu untuk makhluk hidup berupa tumbuhan, hewan ataupun manusia, dan makhluk hidup itu merasakan berterima kasih atau merasakan hal yang baik karena efek dari yang kita lakukan itu akan dinilai sebagai ibadah gitu. Dan menurut kami juga itu sangat kabar yang sangat bagus gitu ya. Itu artinya pekerjaan petani ini menurut kami sangat mulia dan ladang untuk kita mendapatkan banyak pahala gitu. Ketika kita meniatkan tanaman atau hal yang kita tanam ini untuk hal-hal baik seperti tadi, itu bisa mendatangkan kebaikan atau pahala untuk diri kita sendiri, baik disadari ataupun tidak disadari gitu. Misalkan ya, jadi beberapa contoh dalam budidaya pertanian yang kita ketahui gitu. Petani itu melakukan penanaman. Sebelum melakukan penanaman, teman-teman akan mengolah lahannya, di mana di saat itu mungkin teman-teman akan menggunakan pupuk atau mungkin pembenah tanah atau mungkin bahan organik, di mana pupuk atau bahan organik ini bisa menjadi suplai makanan atau sumber energi atau tempat hidup untuk mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Mereka akan merasakan manfaat dari hal yang kita lakukan. Nah, itu sudah dinilai sebagai ibadah. Jadi seberapa tinggi kasih sayang Allah gitu ya. Jadi hal yang sepele itu, maksudnya kita tanpa sadari saja, ketika itu bisa mendatangkan, itu akan mendatangkan pahala untuk kita gitu. Jadi kita memberikan pupuk kompos atau pupuk organik, kemudian dimakan oleh mikroorganisme, mereka bisa tumbuh, kemudian mereka bisa bertahan hidup, itu sudah dinilai sedekah untuk kita. Kemudian ketika kita melakukan penanaman, kita akan melakukan pemupukan secara berkala. Nah, memupuk atau merawat itu artinya kita menjaga atau bertanggung jawab terhadap tanaman yang kita tanam. Bayangkan tanaman yang kita tanam, kemudian tidak kita berikan pupuk dan lain sebagainya. Itu ibaratnya kita
zalim gitu ya. Kita memelihara atau misalkan kita memelihara hewan tetapi kita tidak memberikan dia makan. Itu artinya menyiksa itu ya. Dan tentu saja kalau kita sudah menanam pasti kita akan berupaya untuk memberikan pupuk yang terbaik supaya tanaman ini bisa tumbuh. Nah, tanaman yang kita tanam ini tentu saja akan berterima kasih atas pupuk yang kita berikan gitu. Jadi dia akan merasakan terima kasih karena berkat pupuk yang kita berikan melalui perantara pupuk tersebut dia dapat melakukan metabolisme dalam hidupnya sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang. Itu sudah dinilai sebagai ibadah atau kebaikan untuk kita sendiri. Setelah itu mungkin kita melakukan penanaman, kemudian ada juga mungkin rumput yang ikut tumbuh. Nah, rumput yang ikut tumbuh itu juga akan merasakan manfaat dari pemupukan yang kita berikan. Dia akan juga mengambil, tentu saja tanaman liar ini atau tumbuhan ini juga akan berterima kasih kepada kita gitu. Karena berkat pupuk kita tanamannya itu bisa jadi sehat, bisa jadi subur. Kemudian seperti yang kita ketahui ya teman-teman, mungkin ketika berbudidaya tanaman nanti juga akan dijumpai atau ditemukan dengan beberapa hal seperti hewan atau hama yang akan memakan atau mungkin merusak dari tanaman yang kita budidayakan. Itu ketika tanpa kita sadari itu juga bisa dinilai sebagai sedekah kita untuk makhluk hidup yang lain. Misalkan teman-teman budidaya tanaman cabai, kemudian tanamannya itu dimakan oleh belalang atau kutu-kutuan dan lain sebagainya, itu sudah dinilai sebagai sedekah untuk teman-teman gitu. Jadi seberapa murahnya Allah gitu ya memberikan kita pahala gitu dengan hal-hal yang mungkin kadang tidak kita sadari. Itu belum sampai ke manusia, apalagi kalau kita mungkin membudidayakan misalkan padi. Padi itu seperti kita ketahui selagi makhluk itu masih ada atau manusia itu masih ada, setinggi apapun profesinya itu pasti memerlukan makanan. Sumber makanan yang dikonsumsi oleh manusia tentu saja itu dari yang kita budidayakan atau dari petani yang bercocok tanam. Nah, untuk menjaga supaya manusia tetap hidup itu kan perlu makan. Nah, dari makanan itu sumbernya adalah dari petani, dari tanaman yang kita tanam gitu. Nah, itu juga akan dinilai sebagai sedekah, akan sebagai ibadah. Karena kalau tidak ada petani yang menanam, tentu saja mungkin keseimbangan kehidupan itu akan sangat terdampak gitu. Karena setinggi apapun profesinya tetap tidak bisa terlepas dari hasil pertanian gitu. Jadi sebegitu indahnya berbudidaya tanaman yang ternyata di setiap waktunya atau setiap saatnya itu akan dinilai sebagai sebuah ibadah atau sedekah. Nah, mungkin pertanyaannya teman-teman, bagaimana kalau mungkin iya itu akan dinilai sebagai ibadah, tetapi ketika kita dihadapkan dengan hama kemudian penyakit yang banyak, kemudian kita akan melakukan pengendalian atau pembunuhan secara massal. Mungkin itu tidak dipungkiri ya, kita juga mungkin melakukan itu gitu ya. Tetapi silahkan mungkin kita perbaiki niatnya. Jadi niat kita itu adalah menjaga tanaman yang kita tanam. Mungkin kita bisa berbicara dengan makhluk hidup yang lain. Misalkan sebelum nyemprot, ini saya hanya ingin mengamankan tanaman saya. Kalau makhluk hidup yang lain pengen tetap hidup, silahkan pergi dari lahan ini dan silahkan mencari makanan di tempat yang lain. Atau kamu masih mau hidup, silahkan di sini, tetapi jangan merusak. Sisakan untuk saya. Nah, mungkin ketika prinsip kita sudah sampai di titik itu ya, di mana niat kita itu bukan membunuh secara massal, karena membunuh secara massal itu tetap nanti akan terjadi ketidakseimbangan gitu. Secara rantai atau jaring-jaring makanan itu kan kalau kita melakukan pembunuhan secara massal pasti nanti akan ada ledakan di salah satunya. Jadi niatkan kita itu bukan untuk melakukan pembunuhan secara massal, tetapi mengurangi atau sebisa mungkin mengusir supaya hama atau penyakit itu tidak mengganggu tanaman kita. Dan kalau memang tetap ingin mengganggu, sisakan sebagai bentuk terima kasih kita. Maksudnya kalau kamu mau tetap di sini, silahkan makan, tapi habiskan saja ya. Misalkan satu tanaman, ini saya kasih satu tanaman, silahkan kalau kamu tetap mau hidup di sini, silahkan makan ini sampai habis. Jangan ganggu tanaman yang lain. Nah, mungkin ketika sudah kita awali dengan seperti itu, semoga saja Allah mengampuni atas mungkin ada hama atau hal-hal lain yang juga ikut terbunuh. Sekali lagi, jangan mengedepankan emosi, karena di situ mungkin kita sudah diniatkan sebagai ibadah, apalagi tadi hal-hal yang mereka makan pun ternyata itu dinilai sebagai sedekah untuk kita. Bisa mungkin coba kita perbaiki niat kita terhadap aktivitas apapun yang akan kita lakukan. Mungkin itu ya sedikit
berbagi dari kami, semoga ini ada manfaatnya. Dan apabila ada kesalahan dari kami, itu murni ya kesalahan dari kami, tapi kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman yang ingin menyampaikan kritik atau saran atau masukan, silahkan saja di kolom komentar karena kami sangat terbuka. Mungkin itu, semoga ini bisa mendatangkan kemanfaatan. Terima kasih, tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.